Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan olehku. Pemerintah berencana mengangkat 1 juta honorer dalam program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk periode 2021. Lantas, apa perbedaan antara PNS dengan P3K? Berikut ini perbedaan antara PNS dan P3K. Sebelum kita lanjut, silakan di-subscribe dulu dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, status. Jika PNS berstatus sebagai pegawai tetap pemerintah, sedangkan P3K merupakan pegawai dengan perjanjian kerja dengan kontrak minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimal hingga 30 tahun sesuai kebutuhan instansi. Kedua, hak pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS berhak menerima gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan potensi, serta pensiun dan jaminan hari tua. Bedanya P3K tidak berhak mendapat fasilitas jaminan pensiun seperti PNS. Nah, solusi terbaik untuk P3K adalah dengan menyisihkan gajinya untuk ikut asuransi dana pensiun. Ketiga, hak jabatan. Sebelum mendapat jabatan yang lebih tinggi, PNS harus memulai karirnya dari bawah. Namun, untuk P3K, mereka bisa dapat langsung jabatan tertinggi dengan lelang jabatan ataupun penunjukan langsung. Keempat, rekrutmen. Untuk rekrutmen PNS biasanya dilakukan setiap setahun sekali, sesuai kebutuhan pegawai, secara nasional dan serentak dengan melewati tahap seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan rekrutmen P3K baru dibuka dengan melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Dan batas usia pengangkatan pun berbeda. PNS memiliki batas umur pelamaran maksimal 35 tahun, sementara P3K tak menetapkan batasan usia tersebut. Hal ini berarti P3K lebih fleksibel dalam menetapkan batas usia. Nah, begitulah perbedaan antara PNS dan P3K. Selanjutnya, bagaimana persamaannya? Persamaan PNS dan P3K. Selain perbedaan, terdapat beberapa persamaan antara PNS dan P3K. P3K adalah bagian dari aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN adalah gabungan dari PNS dan P3K. Atau dengan kata lain, PNS dan P3K adalah sama-sama ASN. Pertama, sisi keuangan. Secara teori, P3K dan PNS memiliki hak yang sama dalam keuangan. Setiap P3K dalam jabatan tertentu berhak mendapatkan haknya, baik itu gaji, tunjangan, honor, ataupun biaya perjalanan dinas. Aturan keuangan seperti yang sering ditetapkan oleh standar biaya masukan Kementerian Keuangan yang berlaku kepada PNS juga berlaku kepada P3K. Yang kedua, segi hukum. Hukum yang berlaku kepada PNS tentunya juga berlaku kepada P3K. Bila seseorang P3K melakukan pelanggaran hukum, maka ia akan diproses layaknya seorang PNS. P3K jangan merasa menjadi anak bawang yang tidak mungkin diproses bila melakukan sebuah pelanggaran. Sama saja, ditindak layaknya seorang PNS dengan segala macam konsekuensi hukuman. Yang ketiga, kewajiban. Baik PNS maupun P3K memiliki kewajiban yang sama. Kewajiban itu adalah: yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Itulah penjabaran persamaan dan perbedaan antara PNS dan P3K sebagai bagian dari ASN, dikutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Semoga bermanfaat. Terima kasih.